Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Irwanto dari Prodi D4 Teknik Listrik 2021B. Nah, di sini saya mau membuat video yaitu mengenai program studi independen yang sedang saya lakukan di CV Cahaya Abadi. Nah, CV Cahaya Abadi ini bergerak di bidang ketenaga listrikan yang saat ini memiliki proyek di RSAL Surabaya. CV Cahaya Abadi ini berlokasi di Jalan Jemur Gayungan 1 nomor 101, Desa atau Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, CV Cahaya Abadi ini di bawah pimpinan yaitu Ibu Tutut Dwi Tresnani sebagai Direktur Utama dan sebagai penanggung jawab lapangan atau penanggung jawab proyek yaitu Bapak Sulistiono ST. Nah, pada saat studi independen di lapangan, saya ditemani oleh penanggung jawab proyek atau penanggung jawab lapangan yaitu Bapak Sulistiono ST. Untuk kegiatan studi independen di lapangan, kemarin saya mengerjakan beberapa pekerjaan. Yang pertama yaitu perawatan kubikel. Di sana terdapat beberapa kubikel, 8 kubikel atau 9 kemarin. Kemudian terdapat perawatan genset dan perawatan transformator. Nah, untuk dokumentasi kegiatan studi independen di lapangan nanti akan saya lampirkan di video. Di sini saya menampilkan beberapa dokumentasi pada saat studi independen. Di sini saya hanya menampilkan foto karena tidak boleh membawa handphone, dan ini juga foto dari handphone pengawas. Nah, ini yang pertama, di sini saya mengganti oli filter di pompa banjir barat. Selanjutnya di sini saya mengerjakan pekerjaan yaitu melakukan perawatan pada unit kubikel. Nah, di sini ada kubikel outgoing yang menuju ke transformator 400 kVA Gardu Timur. Selanjutnya di sini ada dokumentasi pada saat saya melakukan cek tegangan antar pas dan juga pas netral pada transformator 1000 kVA Gardu Timur dengan merek Starlight. Nah, di sini saya juga melakukan untuk pengecekan secara rutin yaitu baterai untuk genset. Nah, ini saya mengecek baterai genset 1 dan 2 di gardu barat. Di sini saya sedang melakukan kegiatan yaitu melakukan pengecekan pada panel genset 5 di gardu timur. Dan ini dokumentasi pada saat melakukan pengecekan panel di gardu barat. Nah, ini panel incoming dari PLN. Oke, mungkin cukup untuk dokumentasi yang saya tampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat saya yang berkaitan dengan SDG 9. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada video berikutnya. Untuk program studi independen selain praktikum di lapangan, yaitu terdapat juga untuk membuat alat yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu output dari program studi independen ini. Nah, di sini saya membuat alat yaitu dengan judul desain alat pemantauan exhaust fan yaitu untuk ruang transformator 1000 kVA di RSAL Surabaya. Dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 9 tentang infrastruktur, inovasi, dan industri, desain alat pemantauan exhaust fan untuk ruang transformator 1000 kVA ini menjadi salah satu solusi inovatif. Alat ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem pendinginan di ruang transformator, di mana transformator yang merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan distribusi energi listrik. Dengan fitur pemantauan jarak jauh berbasis teknologi GSM, alat ini memungkinkan pemantauan yang lebih praktis dan responsif, terutama dalam mengatasi masalah panas berlebih di ruang transformator. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pengembangan infrastruktur yang tangguh dan industri yang lebih modern.
sejalan dengan visi SDG 9 untuk menciptakan solusi berkelanjutan di sektor infrastruktur dan energi. Untuk penjelasan bentuk dari alat yang sudah saya buat, nanti akan saya cantumkan juga video, di mana video tersebut menjelaskan komponen apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara kerjanya. Untuk penjelasan berikutnya ada di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat saya. Yang pertama, saya akan menyebutkan komponen apa saja yang saya gunakan. Kemudian saya akan uji coba di rumah, dan nanti untuk uji coba di lapangan ada video tersendiri. Nanti akan saya tampilkan di belakang. Oke, untuk yang pertama di sini saya menggunakan komponen LCD 20x4 untuk menampilkan data. Kemudian di sini ada dua push button, satu untuk push button mode, yang kedua untuk push button relay. Kemudian di sini ada sensor DHT, saya menggunakan DHT 11 untuk membaca parameter dari suhu dan humidity. Kemudian di sini ada Arduino Uno R3, kemudian ada relay, ini relay. Kemudian saya menggunakan GSM 800L untuk komunikasi jarak jauh. Dan di sini saya menggunakan PSM 004T untuk membaca atau sensor dari parameter exhaustnya nanti. Kemudian ini ada CT bawaan dari PSM. Kemudian untuk di belakang ini ada stop kontak. Ini untuk stop kontak load. Kemudian ini untuk stop kontak sumbernya. Ini adalah adaptor 12 volt untuk Arduino Uno R3 dan GSM 800L. Oke, mungkin cukup untuk komponen. Nanti saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya. Baik, untuk cara kerjanya yaitu ini yang pertama saya colokkan dulu ke sumbernya. Oke. Nah, ini sistem sudah on. Nah, di sini kan terdapat dua push button. Nah, push button satu ini kan untuk push button mode, kemudian di sini untuk push button relay. Nah, di sini sistem saya itu ada dua mode. Yang pertama itu ada push button mode, yaitu untuk mode manual dan mode auto. Nah, mode manual dan mode auto ini ditujukan untuk relay. Nah, ketika mode auto yang aktif, jadi relay itu bekerja secara otomatis ketika sensor suhu ini mendeteksi suhu di atas 38 derajat. Nah, ketika suhu di atas 38 derajat, maka relay tersebut akan secara otomatis on dan exhaust juga akan on. Nah, relay itu nyambungnya di stop kontak yang sini. Nah, di sini saya ada itu saya coba loadnya itu di solder. Nah, ini kan relay on. Nah, di sini relay on, kemudian saya lihatkan untuk stop kontak. Nah, di sini stop kontak juga on. Oke. Nah, kemudian untuk parameter-parameter dari sensor-sensor yang saya gunakan itu ditampilkan di LCD ini. Nah, ini untuk parameter dari loadnya, kemudian secara otomatis hilang dan menampilkan ke thread berikutnya. Nah, kemudian data-data tersebut akan dikirimkan melalui GSM 800L nanti berupa SMS ke nomor tujuan. Nah, untuk contoh pengiriman data melalui SMS nanti akan saya tampilkan juga contohnya. Nah, ini mode auto, exhaustnya on atau relay on. Nah, ketika saya mode manual, nah di
di sini relay mati. Relay mati karena push button kedua belum saya tekan untuk menyalakan exhaustnya. Nah, di sini manual, suhunya 31 20 derajat Celcius. Kemudian di sini ketika saya tekan push button kedua untuk relay, nanti relay akan on secara manual. Nah, manual di sini relay on. Nah, di sini ada call yang berarti untuk load itu melebihi batas daya yang sudah saya setting di coding. Untuk contohnya nanti akan saya tampilkan juga untuk callingnya. Nah, ini secara manual ya, secara manual. Nah, ini relay on. Nah, untuk notifikasi calling itu saya ada dua, yaitu yang pertama itu notifikasi calling ketika beban lebih. Nah, di sini kan terdapat dua stop kontak. Nah, dua stop kontak dua lubang ini saya setting untuk dayanya itu 1. Jadi ketika daya melebihi yang sudah saya tentukan untuk load, semisal 35 watt. Nah, di sini ketika colokan yang kedua ini diisi, otomatis kan daya akan bertambah. Nah, itu akan mengirimkan notifikasi calling ke nomor tujuan. Kemudian yang kedua, notifikasi calling itu saya gunakan untuk ketika relay on, tetapi beban itu tidak menyala atau tidak menghasilkan daya, jadi dayanya 0. Nah, semisal relay on tetapi exhaust tidak menyala, nah itu akan mengirimkan notifikasi calling ke nomor tujuannya. Untuk contohnya nanti akan saya jelaskan, atau saya berikan contohnya di video atau di gambar nanti. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan cara kerjanya. Besok saya akan uji coba di lapangan, kemudian saya akan menampilkan videonya juga. Oke, di sini saya akan melanjutkan video saya, yaitu sekarang saya mau implementasi alat saya di RSAL Surabaya, yaitu di ruang transformator 1000 kVA di trafo barat atau gardu barat. Oke, di sini saya sudah sampai di gardu barat. Nah, ini untuk teman saya juga mau pasang alat juga. Nah, di sini ada transformator, kubikel dan juga genset, tapi saya nanti akan masuk di ruangan transformator. Nah, ini untuk ruangan gardu barat untuk para pekerjanya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan ruangan transformatornya. Nah, itu di situ dalamnya ada transformator, kubikel. Nah, untuk sebelah kanan ini untuk transformator 400 kVA, kiri untuk kubikel. Di sini saya lagi setting alat saya, yaitu untuk titik acuannya notifikasi calling yang berdasarkan power yang dihasilkan pada exhaust untuk notifikasi calling sesuai penjelasan video saya sebelumnya. Ini saya lagi setting nomor tujuan yang saya tujukan langsung untuk pengawasnya, supaya pengawas juga tahu bagaimana cara kerja dari alat yang saya buat untuk monitoring exhaust di ruang transformator.
Nah, itu adalah exhaust yang sedang saya kontrol menggunakan alat saya. Nah, di sini juga ditemani dua pengawas yang bertanggung jawab di sini. Nah, ini untuk tampilan alat saya. Nah, itu di layar LCD. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kegiatan studi independen dan juga penjelasan mengenai alat yang sudah saya buat. Semoga suka dengan video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.